Selamat pagi, Jess. Selamat pagi. Wah, luar biasa ya. Hari ini luar biasa bener. Eh, ada komen ini dari Pak Wandi. Kalau kerja malam, nah ini dia. Saya nggak pernah nanggepin, Jess, sebetulnya ya. Nggak pernah nanggepin. Nggak tahu kenapa ketika Pak Wandi komen ini langsung saya kepengen untuk membuatkan video gitu. Kenapa saya nggak pernah menanggepin? Karena buat saya itu hanya masalah waktu saja. Ya, untuk yang kerja malam atau yang kerja pagi sama aja, nggak ada masalah. Kamu kerja malam kan paginya mesti tidur. Benar nggak? Cuman bedanya kalau kamu tidurnya malam, melatoninmu aktif di dalam tubuh. Tapi kalau kamu tidurnya siang, nggak ada melatonin yang aktif di tubuh. Kenapa ya? Karena mataharinya mentorong begitu, kecuali kamu punya kamar benar-benar gelap gulita. Nah, tubuhmu mengeluarkan melatonin ketika kamu deep sleep. Harusnya kan begitu. Ya, jam malam itu harus tidur sebetulnya. Nah, kalau kamu karena tuntutan, kewajiban, karena panggilan Ibu Pertiwi ya, mau boleh buat apa lagi. Tapi kamu harus punya planning. Itu sebabnya orang yang bekerja harus bisa menghasilkan uang. Dan setelah itu uang disuruh untuk investasi. Yang betul kan seperti itu. Sehingga kamu siangnya bisa happy-happy, malamnya kamu tidur nyenyak. Kayak saya begini loh. Ya, kayak saya begini. Jadi malam itu harus tidur nyenyak. Karena apa ya? Namanya malam, night ya. Malam itu harus tidur. Karena waktu malam itulah sel-sel tubuhmu meregenerasi dirinya. Nah, Pak, kalau perbandingannya kalau Indonesia siang kan di luar negeri sono malam. Nah iya, kamu tinggal di mana? Itulah sebabnya orang yang berpindah negara atau berpindah situasi pasti akan mengalami jet lag kan? Penyesuaian yang harus dilakukan. Sehingga nggak mungkin kamu terus kemudian dari sini, contoh kamu ke Dubai aja. Dari Indonesia ke Dubai kan beda 4 jam. Beda 4 jam saja kamu sudah mengalami jet lag yang luar biasa loh. Apalagi beda 8 jam, apalagi beda 9 jam, apalagi beda 12 jam, apalagi beda 24 jam. Pasti jet lag, Jess. Karena apa? Karena perbedaan waktu. Nah, itu tubuh harus menyesuaikan lagi tuh. Nah, kalau kamu biasa kerja malam, apalagi kerja malammu hari ini, bulan ini kerja malam, bulan depan kerja siang, bulan berikutnya kerja malam, bulan berikutnya kerja siang, balik lagi. Nah, itu kan kamu digocoh itu. Ya, mau nggak mau kamu harus cepat-cepat mengumpulkan duit. Harus mengumpulkan duit supaya apa? Supaya kamu mulai belajar untuk membuat atau menyuruh duitmu yang bekerja menghasilkan duit lagi. Nah, itu caranya seperti itu. Kurangi semua belanja-belanjinya. Kurangi semua keinginan membeli ini, membeli itu, dibuang semua itu. Paling tidak 5 tahun kamu berjuang untuk mengumpulkan uang. Atau kalau sekarang mau percepat ya, kamu mempercepat, kamu setahun atau 2 tahun kamu mengumpulkan duit. Dan setelah itu kamu punya duit, kamu harus bisa membuat duit itu bekerja buat kamu. Nah, itu baru benar ya. Kalau soal ini buat saya sih tidak ada urusan halal sama haram. Karena itu taktik untuk kamu menghasilkan. Tapi kalau kamu masih terpacu dengan halal dan haram, ya saya tidak tahu. Itu pemahamanmu sendiri yang harus kamu selesaikan, bukan saya, begitu. Karena apa? Karena hidup ini kan harus ada siasat yang harus dikerjakan. Sehingga kamu bisa berpikir orang lain kok bisa enak, tidak bekerja tapi menghasilkan. Nah, akhirnya kamu seuzon, wah itu piara tuyul ya, salah, tidak boleh begitu kamu. Kenapa dia bisa tidak bekerja tapi menghasilkan? Ya karena uangnya bekerja buat dia. Gitu loh. Dia punya asisten yang bekerja habis-habisan untuk menghasilkan uang buat tuannya. Nah, itu yang betul. Atau kalau mau bener ya piara jin. Ya jin Kartobi atau lampu Aladin. Sehingga kamu menghasilkan. Tapi tidak. Tidak. Kalau hari ini kamu bisa mendapatkan mesin yang bisa membuat uang bekerja buat kamu. Nah, itu yang disebut cerdas. Kayak sekarang ini saya punya mesin yang bisa menghasilkan uang buat saya sehingga saya hari-hari saya bisa bangun lebih siang, terus kemudian menikmati hari-hari saya, bekerja 20% menghasilkan 80%. Itu semua ada tracknya, ada aturannya, ada triknya, ada langkahnya. Jadi tidak semua kebetulan terus menduduk jadi begitu, tidak bisa. Sehingga kamu bisa membuat tidurmu malam dan hidupmu siang. Itu yang betul seperti itu. Tapi kalau terpaksa kayak Pak Wandi begini, kerjanya malam. Ya sekarang pertanyaan saya, kamu bangunnya jam berapa? Nah, ketika bangun sampai kamu 5 jam kemudian, nah itu yang tidak makan. Ya, bangun tidurnya minum racikan makcin,
Ya, jam berapapun, kamu mau bangun jam 4 sore kah, minum racikan macin, terus berangkat kerja jam 7 kah, jam 8-nya baru makan telur. Nah, jam 12-nya silahkan makan. Kan sama aja, enggak ada masalah. Intinya kamu menerapkan hukum, kalau jam 1 sampai jam 7 makannya, berarti kan kamu bisa menetapkan tengah malam kamu makan, ya, atau pagi hari kamu makan, dan setelah itu tidak makan lagi sampai kamu di rumah, tidur, dan kemudian bangun lagi. Kan sama seperti itu. Hanya diputar aja waktunya. Kalau jam 6 pagi minum racikan macin, ya kamu bangun jam 5 sore. Ya jam 5 sore minum racikan macin. Ya, jam 6 pagi minum racikan macin, kemudian jam 10 makan telur. Ya berarti kalau kamu bangunnya jam 6 sore atau jam 5 sore, ya jam 5 sore kamu minum racikan macin, 6, 7, 8, 9, jam 10 malam atau jam 9 malam kamu baru makan telur kan? Sama, enggak ada masalah. Tinggal kamu rubah aja, waktunya disesuaikan. No problem, enggak ada problem apapun itu. Ya, terus jam 12 sampai jam 12 sampai jam 5 pagi, enggak, itu waktunya makan. Silakan mau makan apa aja. Nah, kalau tenagamu terpakai ketika kamu bekerja, ya apa aja dimakan enggak masalah. Kalau kamu aktivitasmu tinggi ketika bekerja malam itu, ya apa aja dimakan enggak masalah. Tapi kalau kamu cuma jadi satpam, ya jangan tanya. Kalau kamu apa aja dimakan ketika malam, semua yang lewat dipanggil, semua yang lewat dimakan, ya artinya kamu sedang membunuh dirimu. Pelan-pelan. Habis gitu pulang tidur. Nah, itu yang membuat saya tidak pernah menemukan satpam badannya bagus. Ya, itu yang kamu harus awas-awasi kan begitu. Ya lebih baik kamu tidak makan, Jess, karena kamu kerja tidak ada tenaga yang dikeluarkan, cuman melek, ketap, nonton TV, ya 24 jam mainan handphone, ya itu tidak mengeluarkan tenaga apapun itu. Ya buat apa kamu kasih makan? Biarkan sel-sel tubuhmu memakan sel-sel yang rusak di tubuhmu sendiri. Justru itu yang membuat kamu sehat gitu loh. Ya, tapi kalau kamu kerjanya ya jam 5 sore kamu bangun, terus kemudian jam 7 kamu kerja, dan kamu benar-benar pekerjaannya itu kayak di salah satu perusahaan yang ngangkat-ngangkat besi, ngangkat-ngangkat karung, ngangkat-ngangkat kawat, ya itu hebat. Itu berarti kamu makan apa aja silahkan, nggak ada masalah. Karena apa? Karena kamu terpakai energinya, kalorinya terpakai semua gitu. No problem, nggak ada masalah. Mau jam 1 pagi makan nasi goreng, nggak masalah itu. Kalau kamu memang mau melakukan itu, nggak masalah. Kalau kamu pekerjaannya benar-benar hektiknya, tenagamu dikuras ketika malam hari itu karena ngelembur itu kamu mau makan ketupat sayur yang lewat, kamu mau makan nasi goreng, kamu mau makan apapun enggak masalah, karena kamu bekerja malam harinya itu enggak masalah. Nanti pulang jam 6 sore, jam 6 pagi, kamu udah langsung tidur, enggak perlu makan lagi di rumah. Karena itu bukan sarapan, memang waktunya enggak makan. Supaya apa? Supaya ototmu makan ketika kamu istirahat. Nah, usahakan ketika kamu sudah terbiasa kerja malam seperti itu, ya kalau ketika kamu pulang kamu tidur, ya kamu harus punya kamar yang tertutup rapat, yang gelap betul-betul, nggak ada jendela, sehingga melatoninmu mengalir. Nah, ketika melatoninmu mengalir, kamu bisa menjaga kolagen tubuhmu, kamu bisa menjaga stamina tubuhmu, karena melatonin itu bagus banget. Ya, melatonin itu bagus banget. Nah, kalau kamu nggak bisa tidur juga, atau tidurnya terganggu, berarti melatoninmu tidak bekerja di dalam kelenjar otakmu, sehingga kamu perlu minum yang namanya suplemen. Suplemennya namanya melatonin. Saya nggak minum melatonin. Karena apa? Saya tidurnya pulas banget. Saya breksek, pelor saya, nempel molor. Sehingga saya nggak butuh melatonin. Karena melatonin di otak saya bekerja dengan baik. Kalau saya nggak bisa tidur, ya jangan-jangan kamu kekurangan magnesium dalam tubuhmu, kelebihan vitamin D, sehingga kamu butuh magnesium, dan kalau sampai nggak bisa tidur juga, ya berarti kamu butuh suplemen yang namanya melatonin, sehingga kamu harus minum sore-sore jam 7 kamu minum melatonin, sehingga jam 9, jam 10 kamu bisa tidur dengan nyenyak. Sekali lagi loh, kamu kalau dengerin konten saya, yang namanya insomnia itu tidak ada loh. Ya, itu adalah pola pikir, cara berpikirmu untuk menghadapi kehidupanmu. Nah, silakan Pak, dijalankan apa yang saya sampaikan menjadi berkah.
Luar biasa.